Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita memulai belajar kita pada kali ini, kita berdoa dulu yuk sama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru tak bosan-bosan dan tak lupa untuk selalu mengingatkan semuanya dalam menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Lalu kita akan belajar tentang cerpen nih, tentang tanggung jawab. Lalu juga pengaruh kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan tantangan belajar. Yap, apakah kamu suka membaca cerita pendek atau istilahnya cerpen? Nah, mari kita sama-sama membaca cerpen berikut ini. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab Adek, karya Gusti Nur. Sebenarnya Adek tahu dan mengerti, setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Adik juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Adek tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu, sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini, Adek bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Adek. Tetapi sekarang ini, pagi hari ya, apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit, Dek. Ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar. Jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan adik yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan. Begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah. Karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alif yang mengantarkan
koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Adik tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir adik. Tiba di rumah Yova, adik ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil. Biici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan adik merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, Dek. Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat. Kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Biici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade. Biici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi. Jawabnya kepada Biici. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninu, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan, demikian pula Biici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ade sepertinya ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah, ia tak jadi ke rumah Ninu. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang. Ia segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening, lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Kau sakit, Adek? Tiba-tiba teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari, agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya, langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tidak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Adek, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya.
Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Nah, apa sih pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Di bawah ini ada beberapa kegiatan ekonomi. Ada produksi, terus juga distribusi, dan juga konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Betul, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari ya? Kegiatan tersebut meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Nah, orang yang uh, melaksanakan produksi disebut produsen, dan orang yang melaksanakan distribusi adalah distributor, dan orang yang sebagai konsumsi adalah konsumen. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ya, inilah adalah produksi. Produksi ya berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa, yaitu berupa sewa, bunga, modal, ataupun gaji. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan bahan dari produsen ke konsumen. Pelakunya disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, itulah tadi materi kita pada kali ini. Kemudian kita langsung masuk ke tantangan belajar kita. Kamu telah mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat. Tadi ya udah ada produksi, distribusi, sama konsumsi. Kita diskusikan ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya? Menurutmu ya. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu di rumah, atau dengan saudara kamu di rumah, atau juga kamu bisa saling berkomunikasi dengan teman sekelasmu melalui WhatsApp gitu dari handphone, bisa berdiskusi bareng-bareng. Terus jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, dan kamu tulis juga kamu tadi diskusi dengan siapa ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ilmunya. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.